Waktu kecil, bahkan sampai sekarang ya, kalau teman-teman kumpul yang people who don't know me, kalau kumpul-kumpul, saya termasuk yang paling diam. After the seminar, dia bilang, James, lu gila ya gue lihat lu ya. Lu di panggung kayak kesurupan. It's totally a different you gitu loh. Hai, saya Tom MC Play, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya benar-benar happy banget karena saya bertemu dengan tokoh yang merubah hidup saya. Kalau saya ditanya, siapa salah satu orang yang mengubah kehidupan saya? Ini dia, namanya Pak James. James Gui adalah orang yang saya dengarkan tipsnya setiap hari. Di mobil itu ada satu CD, namanya Business dari Smart FM, Pak James. Positive Business Ideas. Business Ideas. Positive Business Ideas. Ya. Positive Business Ideas. This is James Gui for Positive Business Idea. Iya. Itu adalah yang saya dengarkan setiap hari dan itu ada serinya. Nah, ini adalah kesempatan buat saya luar biasa banget. Thank you banget buat Pak James untuk Thank you, Tom. bisa saya interview di channel ini. Dengan senang hati. Nah, hari ini fokus kita akan banyak membahas tentang bisnis. Ya, gimana sih cara Pak James bisa mengembangkan bisnis training yang sudah begitu lama dari tahun 80-an dan masih benar-benar eksis, survive dan bahkan tambah maju, tambah berkembang. Pak James, Thank you for having me. Thank you. Welcome to my office. Office-nya rapi banget. Ya, cantik banget, staffnya juga sangat-sangat friendly dan kelihatan sekali kalau bisnis dikelola dengan baik itu betul-betul berkembang. Nah, Pak James, ada beberapa pertanyaan dari audience di luar sana mengenai bisnis training. Jadi, is training a business atau apakah training itu asal saya bisa ngajar, saya bisa memiliki bisnis training? Atau gimana? What is business training? Kita harus clear ya teman-teman. Ada orang yang punya cita-cita jadi trainer, ya. Kita harus clear antara the profesi sebagai trainer dan bisnis di dunia training, ya. Saya kebetulan adalah dua-duanya, ya. Profesi saya adalah sebagai trainer, ya. Kalau profesi saya adalah trainer, berarti income saya murni dari pekerjaan saya kalau saya bawa training. Jadi kalau tidak bawa training, ya nggak dapat order, nggak dapat revenue maksudnya, ya. Jadi itulah profesi sebagai trainer, ya. So you get active income, ya. And the better you are, semakin banyak order, ya, dan mungkin harga jualnya pun bisa lebih tinggi. Tapi harus diingatkan sebagai profesi sebagai trainer, active income, ya. Business training itu berarti selain dari saya sebagai pembicara dan trainer, saya ada trainer-trainer yang lain. Saya ada trainer-trainer lain sehingga kalaupun saya tidak bawa training, misalnya hari ini saya lagi di sini, ya, trainer-trainer saya lagi jalanin training di tempat lain, tetap perusahaan kami, bisnis kami dapat revenue. Ya, so if you ask about profesi training, we will talk about that. But if you ask about business training, it's a different thing. So, jadi Pak James ini dua-duanya, business training dan Pak James sendiri adalah seorang trainer. Trainer, ya. How do you see business training ini atau profesi training sekaligus dalam 10 tahun belakangan? Is it belakangan 10 ya. tahun 10 tahun belakangan. Yes, it's growing very quickly, ya. Kenapa growth? Karena ada beberapa faktor. Satu, perusahaan-perusahaan yang dulu skeptical terhadap training, just like coaching, ya. Saya sudah jalani bisnis sekian lama, apa sih si coach tahu tentang bisnis saya? Kan skeptical gitu kan. Betul. Tapi it took a while for the coaching business to take grip, ya. Sama. Awal-awal juga orang tuh, dia di bidang apa sih? Masa dia tahu tentang bisnis kita? Enggak lah, ya. Nah, tapi pelan-pelan orang sudah mulai sadar, kirim karyawannya pulang ada improvement, ya. Oh ya, ternyata training itu bermanfaat. Momentum seperti itu. Ya, yang kita bangun sejak tahun 1994 waktu itu. When I first started, yang kirim orang ikut training itu hanya foreign companies. Coca-Cola, Schlumberger, BP, Shell, perusahaan-perusahaan luar negeri yang memang udah kenal training, ada budget untuk training. Perusahaan lokal belum ada.
Jadi teman-teman, coba perhatikan baik-baik. Yang justru perusahaan yang mentraining adalah perusahaan yang sebetulnya nggak butuh training. Yes. They are the biggest company in the world. Yeah. Yang actually kita butuh belajar dari mereka. Setuju. Dan mereka dengan rendah hati Yeah. membuka diri untuk belajar dari orang lain. Yes. Dan apa motivasi mereka, Pak Jim? Ya, motivasi mereka selalu adalah kalau waktu itu di negara mereka masing-masing kan pasti sudah ada training. Betul. In 1990s waktu mereka buka kantor di Indonesia, belum ada fasilitas training di mana-mana waktu itu, ya. Ada tapi belum banyak. Ya. So I was one of them. Maka ini ada training-training yang diperlukan, jadi mereka kirim. Instead of kirim karyawannya ke luar negeri kan, ya kirim ke kami dan ternyata cocok, ya lanjut. Cocok. Ya. Pak Jim, waktu awal-awalnya startnya bisnis ini kapan dan gimana cerita? Oke, start mulai dari profession dulu ya. Sebagai profesi saya sebagai trainernya, setelah 10 tahun lah, 10 tahun sebagai trainer, active income, baru saya mulai buka bisnisnya. Ya, buka bisnisnya itu dengan adakan certified trainer, associate trainer, ya. Konten saya mulai bagi-bagi ke mereka, ya. Dan mereka pun punya capability sendiri, kita gabung, ya. Most of them have the experience, they have the content, they have the ability to teach, tapi masih belum punya network untuk dapat order. Okay. Nah, saya sebaliknya sudah punya ada network, tapi satu tidak punya begitu waktu dan banyak tenaga untuk ladenin semua, dan kedua klien-klien kan budgetnya beda-beda. Benar. Ada yang budgetnya nggak perlulah dengan fee James Gui, ya. Ada yang associate trainer juga boleh gitu. So dengan market needs ya, and my personal needs juga to leverage, maka saya mulai melangkah ke business training. Ya. Kalau awalnya memang Pak James ini seorang trainer. Yes. Dari bekerja. What was your first job? My first job after graduation, saya background IT kan Tom ya. Background IT. Saya baru tahu. Oh, baru tahu ya? Saya baru tahu. Saya lulusan Singapore second batch. Hanya the second batch of IT graduates di Singapore, ya. Dan saya dan teman-teman buka lembaga kursus komputer. Lembaga kursus komputer. So my first job was actually a business. Okay. Jadi buka lembaga kursus komputer. Waktu itu kan saya nggak punya modal untuk buka lembaga kursus komputer. Teman saya punya modal tapi nggak punya know-how. Ya, satu pula jago marketing and selling. Saya dari latar belakang IT, so I could provide the IT content and curriculum. Ya, so kami joinan seperti itu, dan karena I bring to the table some value, saya dapat saham lah. Okay. So saham as a partner, but nggak masukin duit. Okay. So apakah dari kecil Pak James memang sudah kayak begini, confident? Enggak, ya? enggak sih. Mau bisnis gampang, mau ngomong gampang, kayaknya nggak pakai skrip aja bisa lancar gitu. Nah, is it your nature to become a person of confidence? I don't know, because waktu kecil, bahkan sampai sekarang ya, kalau teman-teman kumpul yang people who don't know me, kalau kumpul, saya termasuk yang paling diam, nggak banyak ngomong, ya. Dan bahkan pernah ajak teman yang sudah kenal saya, kita udah ketemu 5, 6, 10 kali, udah kenal lah 2-3 tahun, terus saya undang dia ikut seminar, lu sekali-sekali ikut dong, apa sih, ikut aja lah. Dia after the seminar, dia bilang, James, lu gila ya gue lihat lu ya. Lu di panggung kayak kesurupan. It's totally a different you gitu loh. Trans. Jadi, even my brother, when he first came and watched my seminar, dia kaget. Ini bukan my brother yang saya tahu. Totally different. But backtracking ya. Kalau kita bicara tentang talent, dari sekolah SD, dari dulu, kalau di sekolah ada konsert, ya Hari Nasional Singapura, gitu kan, sekolah ada konsert. Nah, saya selalu suka di panggung. Saya suka di panggung, I was in a school debating club, terus school drama society. Jadi mungkin dari dulu sudah ada talent for the stage ya. Jadi buat anak-anak, Anda yang punya anak, ya, ajak mereka untuk latihan untuk ada di panggung ya. Ya, ada di panggung, mana tahu ya. Bisa melatih self confidence. Yes, ya, melatih self confidence. Di panggung bukan berarti harus jadi aktor atau jadi apa kan, betul. Tapi exposure itu yang bisa mempermudahkan kali ya. Pak James, kita ke dunia training dan motivasi dan juga how is it different? Okay.
training, motivation, coaching, and mentoring. Okay, good. How is it different? Okay, it's very different. It's very different. Nah, banyak orang nggak tahu kan, selalu capkan motivator. Semuanya bilang, everybody is motivator. Oh, kamu motivator toh. Ya. Oke, seorang guru motivator nggak? Mesti. A motivator is just somebody yang bisa buat orang yang mau take action kan? Iya, betul. Saya mau take action. Motivator. Motivator. Kan? Now, apa bedanya antara motivation and training? Yeah. Motivation itu adalah the excitement, the drive, whether it's a short-term drive or a long-term drive to do something. Yeah. Itu motivation. Ya. Training itu adalah kasih orang skill. Okay. Maka badminton training, football training, ya, itu orang dilatih supaya after the training skillnya, able to do-nya meningkat. Okay. Nah, knowledge and skill kan beda. Knowledge I know but I may not know how to do. Betul. Ya, banyak orang bisa do tapi nggak tahu knowledge-nya. Ya, banyak orang sekolah tapi nggak tahu cara mempraktekkan ilmunya. Ya, jadi skill itu adalah bisa mempraktekkan. Okay? Bisa mempraktekkan itu dari latihan, practice. Betul. Okay? Nah, so kalau kita bawa training yang tidak ada role playing, bohong. Training yang tidak ada role playing, bohong. Bayangin training, tapi coachnya cerita melulu, pemainnya nggak tenang bola. Benar. Gimana mau training? Training bulu tangkis tapi nggak turun ke lapangan. Pelatih yang kasih nonton video doang. Itu bukan training. Itu dan mungkin, ternyata banyak juga yang begitu ya Pak Jim. Ya, jadi training itu, jadi harus bisa bedakan seminar, workshop dan training. Kalau workshop kan case study, discussion, ya. Maka kalau untuk CEOs, dia nggak ke training. CEO kan ke workshop, ke forum. Salesman ikut training. Frontliner. CS ikut training. Telepon etiket itu ke training. Jadi training itu harus ada skill. Nah, karena dia sudah acquired a different skill, akibatnya dia jadi excited kan ya? Betul. Oh, ini ternyata gue mau coba di lapangan. Kalau dia pengen gue mau coba dia kan udah termotivated. Betul. Jadi mau workshop, mau seminar, mau training, harus ada unsur motivasi. Mau nggak mau itu ya. Dan motivasi itu bukan teriak-teriak supaya dia yes I can, padahal ujung-ujung tetap I cannot kan. Itu kan sesaat, itu belum. Ya. Nah, training motivation itu adalah this is how you do it. Tuh kan kamu bisa kan? Oh iya saya bisa. Mau coba baru motivasi itu bisa sustainable. Betul. Ya. Nah, kalau coaching and mentoring. Nah, kalau coaching and mentoring itu buat saya, coaching first ya. Coaching to me is just like a tennis coach. Okay? A tennis coach is somebody who plays tennis with you, tapi sengaja cari kesalahan kamu di mana supaya bisa diperbaiki. Bisa dikoreksi, okay? So the coach has to be there with you, ya kan? Jalan samping TikTok supaya cari blind spotnya lah, ya kan? Pemain hebat pun, pemain golf misalnya Tiger Woods pun ada coach. Betul. Emang Tiger Woods kurang apa? Iya, kurang hebat gimana? Gimana kan skillnya? Tetap ada blind spotnya. So a coach is there to help you to realize the blind spot. Maybe the coach cannot train you to improve your blind spot. You go and attend a training somewhere. Betul. But the coach can tell you, this is your blind spot. I see. Ya kan? So I think to me, that's the role of coaching. And mentor adalah seseorang yang, satu, kalau saya sudah mentok, saya ada orang yang I can turn to and say, what should I do next? This is my situation. Okay? Mentor adalah orang who been there, seen it, done it lah. Ya, sehingga kesulitan yang saya alami sekarang, yang saya tidak tahu jawaban, dia udah alami. Dia udah lewatin. Jadi dia bisa advise kita, not so much on the technicals, tapi dia bisa advise based on his experience, sehingga kita bisa sender ke dia,
oh it's not bad, not that bad lah, I think I can make it again. Dia bisa kasih encouragement dan arahan. Nah, jadi teman-teman, kita perlu tahu kebutuhan. Ya. Sebelum kita memilih, saya mau kirim karyawan saya training, atau saya mau cari coach. Karena kalau cari coach nggak diajarin lagi, kan dianggap Anda udah ngerti. Nah, dibandingkan dengan mentoring, banyak orang, tolong dong mentoring saya. Tapi kalau udah dikasih tahu nggak dikerjain, itu sangat bohong. Nah, dan mentor itu juga bisa siapa saja ya Pak James. Siapa saja. Yang penting sudah melewati masa asam garamnya. Gitu. Kalau coach, kalau bisa yang profesional. Nah, sekarang kita bicara tentang kompetisi. In this business, is competition matters. This business, in training business. Kalau retail kan kompetisi itu luar biasa. Kalau dalam training dunia training bagaimana? Enaknya dunia training itu kan kita bukan jual barang. It is impossible to do apple to apple comparison. Ya kan, karena ini services. Betul. Ya, services. Jadi kalau mau bilang kompetisi, ada kompetisi. Tapi justru di bisnis ini lebih gampang buat kita bikin differentiation kita. Ya, diferensiasinya sehingga akibat bagaimana kita ukur bahwa diferensiasi kita kuat atau tidak. Kalau di pasar sana, kalau mereka ada problem, satu jenis problem, apakah nama kita muncul? So I mean, if you want to eat French fries, there are a few places. And number one place that you think of. You want to eat chicken, another place that you think of. Betul ya. Jadi kalau mau training bisnis, siapa yang dipikirkan? Mau training sales, siapa yang dipikirkan? Gitu loh, So saya bisa bawa training untuk bisnis, saya bisa bawa training untuk leadership, management, banyak yang saya bawa. Tapi banyak orang kalau bilang sales, si James lah. Udah nggak ada lagi deh. Pikirannya top of mind-nya. Top of mind-nya, ya. So walaupun kita harus bisa punya menu yang lengkap. Betul. Menu yang lengkap. Tapi we have to be known for something. Positioning-nya. Jadi kita ke restoran manapun, restoran itu terkenal dengan khasnya kan. Tapi dia ada menu yang lain juga. Betul. Jadi kita juga semua, you have to have one thing that you are strong at, good at, and then the rest pelengkap-pelengkapnya. Kalau enggak, market bingung. Kalau enggak, then it's really a business. Where you are a supermarket, you provide everything. And karena supermarket provide everything, tapi tidak ada satu yang menonjol dan ciri khasnya, perang harga lah. Perang harga lah. Pernah, have you ever deal with copycats? Yes, and in the beginning it was irritating. In the beginning it was irritating, ya. Copycats itu macam-macam, Tom. Copycats itu adalah orang-orang yang ikut seminar saya, terus dia pulang, dia ngajar ke anak buahnya. Nah, itu in that sense is copycat karena dia ambil makalah saya ngajar kan. Tapi copycat kayak gitu saya senang. Berarti dia dia sharing the benefit yang dia dapat ke orang lain. Bagus. Ada copycat yang ikut seminar kita lalu dapat bahan, dapat konten, dapat contoh 100%, dia ajar uangkan. Dan dia nggak kasih kredit. Ya, kalau saya kan, honestly, ilmu kita dapat dari mana-mana. None of it is created by us. Ya kan, James Ron, Brian Tracy. Tapi kalau saya pakai ilmu orang, saya selalu kasih quote-nya Brian Tracy, foto Brian Tracy saya bilang. Dan saya ambil dari waktu saya ikut seminar James Ron dan saya cerita. Then it's alright kan. Tapi kalau you take the knowledge and you claim to be yours, then that is not only copycat, that's not ethical. Nah, ada orang seperti itu. Lalu how do you deal with? In the beginning I was irritated. Dan jadi protektif kan, jadi paranoid kan dia. Ini siapa sih dia datang untuk apa sih? Lama-lama ya sudahlah, ilmu itu untuk dibagi. Satu, ilmu untuk dibagi. Kedua, pikir-pikir semua bisnis itu datang dari pecahan. Semua bisnis dari pecahan kok. Ya kan? Si ini buka bisnis karena dulu dia kerja di sana, dia belajar dari bosnya, dia buka baru. Semua bisnis dari pecahan. Niru ilmu dari atasan, niru dari yang pionir, buka sendiri. Nah, sekarang tergantung siapa yang lebih hebat kan ya. Betul. Ya. So kalau ada orang copycat, I say okay, good. So the market leader must not panic and follow the market follower. Oke.
Akhirnya ngikutin followernya ya. Konyol kan? Kita ikut orang yang mengikuti kita kan. Jadi market leader harus widen the gap. Betul. Jadi kalau orang sudah copy saya, berarti saya layak di copy. Ya. Itu satu pengakuan loh. Positif. Ya, satu pengakuan saya layak di copy. Maka saya harus lebih maju. Benar. Kalau yang copy saya nanti lebih maju daripada saya, yang disalahkan siapa? Ya, saya yang dulu unggul kok bisa disusul orang, dilewati orang. Saya. So, tuntutan saya adalah saya. Sambil minum. Ini mahal kopinya, karena yang buat Pak James. Nanti coba ya, Tom, cake ini. Oke, siap. This is my wife's business. Oh ya, so ceritain Pak James tentang, karena ada begitu banyak competition. Basically, key performance indicator kita adalah repeat order. Exactly. Betul nggak Pak? Exactly. Kalau misalnya orang bilang, wah begitu banyak kompetisi di luar sana, ada trainer-trainer baru, jauh lebih murah. Pakai materi sama. Gayanya sama. Kontennya sama. Kenapa harus ke Pak James? Betul. Gitu kan? Tetapi di dalam dunia apapun, indikator pentingnya adalah repeat order. How do you feel about your clients repeating ke Pak James? Okay. My response is satu, I'm very grateful. Number two, I'm very proud. Bangga dong ya. And number three adalah responsibility increases. Berarti trustnya sudah meningkat. Betul. Ya, jadi kalau trustnya meningkat, jangan selalu ceritanya sama. Benar. You have to keep improving. Sehingga orang bilang, gila ya dulu gue ikut lu 3 tahun yang lalu sampai sekarang beda loh. Udah ada kemajuan loh. Mungkin dari konten atau dari experience sharingnya atau depth-nya, ya tapi orang bisa lihat ada bedanya dan tidak bilang ini kayak rekaman 3 tahun yang lalu. Tinggal putar videonya aja nonton sama. Gitu. Berapa banyak Pak yang repeat? 70%. 70% klien kami repeat order. 70% is a lot. It's a lot. Yeah? It's a lot. For some business, 20%, 30% is good. 68% itu udah business ya. Apa motivasi mereka datang kembali ke Pak James? Saya tanya kepada mereka juga, dan testimoni mereka rata-rata adalah saya kirim karyawan saya pulang dari training ada improvement. Itu yang orang cari ya, ada improvement. Dan selalu karena saya sadar bahwa 70-80% orang yang ikut training saya, seminar saya itu kiriman dari perusahaan. Oke. Maka dari awal dari sesi saya selalu tegaskan satu ya, bahwa Anda yang dikirim oleh perusahaan sangat beruntung. Karena ilmu yang Anda dapat bukan semata-mata untuk pekerjaan Anda sekarang. Tapi suatu hari kalau lu pindah ke kerjaan lain, ini ilmu milik Anda loh. Benar. You buka usaha sendiri pun ilmu milik Anda. Ya kan? And you can teach this to your children. Bayangin you dapat ilmu that is a lifetime knowledge that you can share your children. Dibayar orang lain loh. Satu beruntung banget. Dan kalau lu cuek, lu yang bego. Okay, so sometimes they think, gue datang, gue ambil makalah, habis lunch gue hilang dah, kabur dah, I get half a day off. They think they are smart by doing that, but I'm telling them up front, you are being stupid to yourself. Satu. Kedua adalah perusahaan sudah bayar Anda dengan good faith. Bahwa Anda akan belajar dan pulang bawa dampak positif. Berarti atasan sudah percayakan kepada Anda. Jangan Anda ingkari kepercayaan itu. Betul kan? I mean, even if you did not give a 100% impact, at least have a sense of responsibility, obligation that I want to do things right. Ya. Dan ketiga, Anda kalau pulang lakukan perubahan dan kemajuan, dan perusahaan lihat ada kemajuan, satu, Anda akan dipercayakan untuk ikut training lain, which is good for you. Kedua, karena Anda pulang ada bermanfaat, perusahaan antar orang lain. Sehingga dengan sikap Anda yang positif, Anda buka jalan untuk orang lain belajar loh. Tapi kalau Anda pulang, hasilnya nggak ada. Orang lain mau belajar pun, karena Anda gagal nggak dapat. Terhambat. Jadi you have a tremendous moral responsibility to learn and go back and make an impact. Dari awal gue udah pesan.
Jadi selalu, every 30 minutes kita kasih jeda. Oke, bagaimana Anda aplikasikan ini? Bagaimana Anda aplikasi apa? Bagaimana Anda, oke, cerita. Jadi mereka harus mau dan mau berpikir bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar disimpan, tapi juga harus di-apply. At least di-apply untuk diri sendiri. Ya, dan mereka ada satu halaman, ideas for action. Jadi pulang dia harus action kan, at least lapor ke bos, ini ada 10 idea yang saya mau jalanin. Gitu. Berarti sebetulnya UKM juga perlu dong Pak James? Semua juga perlu sih. Semua juga perlu. Everybody, you and I pun perlu. Betul. Kita aja masih pergi luar negeri, ikut workshop, ikut seminar kan. Kita ada perlu, kita pergi aja seolah-olah kita udah baca begitu banyak, pun ada aha momentsnya. Benar. Karena banyak pengusaha di luar sana berpikir, saya nggak mau belajar, kirim aja karyawan. Is that a good mindset atau gimana Pak James? Ada quote kan, you and I, we know, the people you have are only as good or as bad as you are, right? Betul. Jadi kalau kita sudah di sini, bawahan kita gimana mau? Gimana naiknya ya? Karena kita harus jadi leader kan. Benar. Leader itu harus di depan kan. Bagaimana kalau di depannya udah mentok? Betul. Ya kan, you cannot change what you don't know, right? Benar. So you must know, then you go back and change kan. Akhirnya bisa ngajarin karyawan lagi. Benar. Sehingga karyawan ada aja ya Bapak ini ya. Dan perlukah seorang business owner memiliki personal branding atau become a public speaker seperti Pak James? Atau ada benefit nggak? Kalau saya adalah seorang CEO Fortune 500 company, lalu kemudian saya punya kemampuan untuk public speaking. Is that beneficial? It is very beneficial. Tapi tergantung personality-nya. Tapi kita lihat ya, Warren Buffett. When you talk about Warren Buffett and consequently you know Hathaway. Ya kan? Orang kenal Buffett dulu baru pada Hathaway. Betul. So dengan ada Warren Buffett, Hathaway jadi lebih terkenal, lebih kredibel. Ya. Microsoft, Bill Gates. Steve Jobs, Apple. Kan brandingnya Michael Dell gitu ya. Michael Dell is Dell kan ya. Ya Starbucks, Howard Schultz kan ya. Jadi CEO-nya punya branding itu mengangkat branding perusahaan dan sebaliknya. Jadi imbang ya, Jack Welch and GE gitu kan ya. Imbang. Ya, jadi itu akan mengangkat citra satu dengan lain. Dan kita juga punya kayak kalau muka ada tampil di luar, tanggung jawab kita juga lebih terbangun gitu ya. Tanggung jawab terbangun, iya. Kalau Setuju sekali. Tahun 90-an Pak James membuat workshop dan seminar, orang yang ikut tuh model-model saya, umur-umur saya. Kalau sekarang masih sama atau you have young generation? Yes, ini interesting ya. This is very interesting, Tom. Bahkan sekarang my audience levelnya lebih luas daripada dulu, ya. Ada yang business owner yang sudah ikut seminar kita dari dulu, tapi mau ikut just to get the booster, ya, and just to laugh again, ketawa suka ini dan bernostalgia. Ini dulu ya lucu-lucu. Dan sekalian dia bawa anak buahnya. Ini loh dulu saya belajar dari dia, yang saya banyak ceritakan waktu training kan. Ini orangnya nih. Jadi dia bawa anak buah. The regeneration, ya. Jadi selalu ada orang-orang muda yang udah ikut. Punya cucu nih Pak ya. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Dan sekarang kan I have my teenagers program. Ya, program untuk para remaja. Itu Pak James sendiri yang bawakan atau you have your team? My team and I. You and your team. Is it a camp atau ada camp, outdoor camp, ada 2 days workshop, ya 2 days training, nggak pakai nginap 9 to 5 juga ada, Sabtu Minggu aja, ya. Topicsnya adalah misalnya public speaking, speak with confidence, ya. Ada roadmap to success, goal setting, ya. Ada creative minds, how to study effectively. Ada money and me, ya, managing money dari usia kecil. Nah itu dari mana? Itu lucunya adalah orang tua yang dulu ikut, for example yourself, kan you have children now, right? Dan you tanya, James, lu ada training nggak buat anak gua? Gitu. Jadi saya bawa training untuk anaknya cucu, anaknya anak. So jadi sekarang banyak sekali yang sekarang sudah jadi, dulu ikut training saya, sekarang udah jadi senior position, punya usaha, senior manager, sudah punya anak. Nah, anak-anaknya didaftarkan ikut. Nah, anaknya siapa ikut ini? Nah, ini loh James Gui yang dulu papa belajar dari dia. Nah, hasilnya bagus ya Pak ya? Bagus.
Bagus ya. Anak-anak itu udah bisa di train. Bisa banget, ya? Bisa banget. Dan anak itu enak buat saya karena sudah dapat edifikasi dari papanya. Dari papanya sudah dapat edifikasi. Dan ini seru banget ya. Seru banget. So, jadi, what is the program name? We have many programs. The whole umbrella is called Dream Achievers. Dream Achievers. Kita ada 7 modul sana. Separate modules lah. Umur berapa? Umur dari SD kelas 4, 10 tahun sampai SMA kelas 3. Terus ekspektasi orang kalau sudah ikut itu anaknya jadi apa? Tergantung modul yang dia ikut. Kalau dia ikut public speaking, speak with confidence, 2 days. Wah, itu pada keren hari kedua, itu keren banget. Gua ada videonya yang gue kasih lihat. Pada hari kedua, hari pertama kan kadang-kadang mereka reluctant ya ikut ya. Malas lah ikut yang ginian. Hari kedua, siapa mau maju ke depan? Presentasi. Mereka rebut ke panggung, rebut mikrofon loh. Kalau coach me, wait. Dan mereka lari ke panggung, siap ngomong bukan dengan grup ya, itu parenting session ya dengan 100-an orang tua. Sebetulnya saya lebih butuh itu. Bisa aja loh. Dia lari ke panggung dan dia siap ngomong tanpa dia tahu judulnya loh. Wow. Dia ngomong baru dia berdiri di sana. Berarti baru nggak ada persiapan? Nggak ada persiapan. Dia belum dapat topik. Belum dapat yang topik. Penting bicara dulu. Topik apa aja. Dan daripada saya yang kasih topik, saya open to the floor. Papa orang tua silakan kasih topik apa aja. Orang tua kaget loh. Wow. Ini Kak serius nih? Serius. Siap nggak? Siap. Yakin? Keren. Dan mereka bisa ngomong. Sampai orang tua tercengang-cengang. James, lu gila 2 hari. Apain sama anak saya? Tapi itu outcome-nya. Dan outcome-nya testimoni dari orang tua non-stop. Pak James, saya sampai happy banget. Anak saya dulu pendiam. Sekarang presentasi di depan kelas. Dapat pujian dari guru-guru. Anak saya dulu nggak pede, sekarang pede. Wow. Anak saya dulu suka dibully. Sekarang nggak dibully lagi. Buat orang tua itu priceless. Itu priceless. Karena berapapun harganya, ngedengar anak seperti itu is priceless. Karena dia grow-nya bukan begini, nggak begitu confidence-nya naik langsung kan exponential. Dan confidence itu juga mempengaruhi mata pelajaran dia, mempengaruhi relationship dia dengan teman, dengan guru. Duduk aja begini, diri aja udah begini, diri begini aja saya nggak izinkan. Benar. Bagaimana presentasi pundak begini, suara nggak keluar, posturnya dia kan stand straight. Duduk aja straight. 2 hari di straight. Jalannya udah lain. Jalannya udah beda. Okay. Itu salah satu modul. Pak James, what is your proudest moment in this business? Wow, there are so many proud moments. I don't categorize them, but I guess my proudest moments are when people give testimony. Ada salah satu teman kita. He shared with me, Pak James, mungkin Pak James nggak tahu ya. Dulu saya tukang parkir. Pak James ada workshop. Saya kumpul bisa mungkin saya ikut training Bapak. Dari sana saya mengerti pentingnya belajar. Saya baca buku, saya rajin baca buku, saya dengan CD-nya. Saya ikut training orang lain. Hari ini saya punya bisnis ini. Dari tukang parkir, my turning point was attending your training. Kayak gitu-gitulah. Very happy. And what is your proudest testimonial? What kind of testimonial that make you proud? Yeah, testimonials that change. Oh yeah, okay. There's one like this. Yeah, just 2 years ago, saya lagi meeting, terus abis conference lah, abis seminar, masuk ke ruang VIP, ada ibu minta mau ketemu saya. Okay, ibu minta ketemu saya, Pak James. She brought my positive business ideas book. Pak James, boleh tolong tanda tangan buku ini? Wah Bu, ini buku lama sekali loh Bu. Ya, saya simpan sampai sekarang. Saya tanda tangan lah. Dan dia cerita, Pak James, ini bukan buku saya. Buku siapa? Buku suami saya. Suami saya waktu itu bisnisnya hancur. Dia udah hampir membunuh diri. Dia ketemu buku ini. Dia baca buku ini. Buku inilah yang bikin dia semangat mau coba lagi sampai akhirnya dia bangkit dan kami punya kehidupan yang cukup sejahtera dari buku ini. Suami di mana? Suami baru meninggal dunia. Tapi ini buku yang change him. Just one book. Wow. I have one thing. Tolong ambilin itu. Nah itu, yang biru-biru. Nah itu. Do you recognize this? This deserves a place in the museum. Ini sudah ada di museum. And guess what? Ini Pak James masih muda. Yeah.
I was here, Pak James. Wow, oke. Ini di Hotel Alila. Alila. Yes. Tahun 2003. Yes. Saya ingat dia punya dome ini ya, Alila. Alila. Right. Ini saya di sini. Yes. Mana? Nih. Wow. Ya. Jadi saya ikut beberapa. This is Power Seminar Series. Yes. Kalau nggak salah dulu setiap Kamis. Yes. Bener nggak? Yeah. Setiap Kamis, setiap bulan itu ada how to win customers, how to negotiate, how to customer service, selling with confident dan seterusnya. Dan saya ikut dengan bos saya, dan di sana Pak James merubah hidup saya. Wow. Dan membuat saya melihat bahwa orang ini kayak pendeta yang mengubah hidup orang. One day saya mau kayak Pak James. Yes, that's what we are supposed to do. One day I'm going to be like Pak James. Tentunya dengan value yang saya tahu, yang saya bisa give back. Dan buat saya, this is a thank you moment buat Pak James. Thank you, man. I should thank you too for keeping this. Ini dari waktu itu kita jelasin pasti ada joke-nya kan? Oh iya. Ada. Ini actually buat certificate. Di sini sertifikatnya di sini. Ini fotonya, dan kita selalu bilang sertifikat dan foto ada bingkainya. Jadi tolong ini pajang di kantor ya. Dan supaya pajang di kantor sudah kasih lubang malah. Tinggal digantung aja. Thank you Tom, this is beautiful. Thanks a lot. Most welcome. Wow. So Pak James, kalau ada teman-teman yang pengen belajar dari Pak James, how to reach you, how to contact you? Ya gampang sekali sih, tinggal WhatsApp ke saya aja 0816 1901 637 ya. You can come to me for many things. Number one, you want to learn as a participant juga boleh. You want to come and explore to become a trainer juga most welcome. Sekarang saya lagi terima orang-orang yang punya cita-cita untuk jadi trainer, karena saya mau sharing kepada mereka seluk-beluknya bagaimana cara bawa training supaya dari pagi sampai sore nggak ngantuk. Bagaimana caranya to be my trainer. Saya ajarkan not just the content semua bisa belajar ya, tapi triksnya kecil-kecil itu di dalam, bagaimana bikin friend ya, rumah orang semua jalanin gitu ya. Itu ada triknya, ada caranya ya. Terus kalau Anda mau putra-putri Anda lebih confident, lebih fokus juga bisa kontak saya aja ya. Atau kalau Anda mau bawa training, mau minta advice sedikit tentang konten, cara bawanya relevan atau tidak, ya kita bincang-bincang aja lah, yuk silakan aja. Buat corporate ya, perusahaan-perusahaan yang bisa custom, itu bisa juga ya Pak James? Oh yes, training saya ada dua, satu public seminars, ya public kan standar lah ya, yang maksudnya topiknya sudah ada seperti yang Tom ikut ya, dan itu sejak 94 sampai sekarang setiap bulan jalan loh. Topiknya changing all the time, tapi I think many friends tell me I am the last man standing. Ya berkaitan dengan topik ini dari Pioneer ya, batch of Pokoknya Pioneer. Dulu di Bisnis Indonesia, iklannya itu di Bisnis Indonesia ada tuh. Yang kecil-kecil itu ya. Bisnis Indonesia setiap Kamis Power Seminar Series. Power Seminar Series, ingat ya. Jadi dan corporate juga, kalau perusahaan training saya biasa sebelum kita bawa training pasti ketemu dengan klien Anda, kita bincang-bincang dulu. Apa problemnya, apa kebutuhannya, baru trainingnya saya customize untuk Anda. Maka kesibukan saya bikin makalah, karena setiap kali in-house training kontennya pasti customize. Harus berubah ya. Harus customize sesuai dengan kebutuhan dari klien. Nah itulah maybe one of the reasons why I get repeat orders, because kontennya relevant. Ya, customize ya, dan orang rasa ini perlu, ini belum, ini belum dan sebagainya. Saya mau sharing juga, Pak James ini salah satu trainer motivator yang pikirannya sudah sangat-sangat maju, ahead dari teman-teman lainnya. Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada YouTube channel, Pak James ini sudah punya online training sendiri, namanya Seminar Seumur Hidup. Yes. Dan saya anggotanya. Seminar Seumur Hidup. You can watch all his archive, ya, arsip-arsipnya yang masih sangat-sangat muda, dan seminar di mana-mana. Dan menurut saya it's a gem. Itu adalah
harta karun yang luar biasa. Thank you. Is it still available, Pak? It is still available. Tujuannya saya bikin itu karena satu, people want to learn, ya. Dan bukan semua orang punya kesempatan ikut seminar. Betul. Ada orang setelah ikut seminar lupa mau di-refresh. Betul. Tapi dia ikut seminar satu topik, ada 30 topik lain yang dia nggak ada budget untuk ikut. Betul. Ya, jadi udahlah, kontennya kita sharing Jadi nggak ada aja. YouTube, itu YouTube-nya Itu dulu waktu tuh. itu YouTube-nya. Waktunya itu. Dan harga keanggotaan sejak Murah banget, itu masih 307 250. ya. Nah, soalnya saya ikut masih 250.000. 250.000 sekarang 370.000, itu pun sudah kasih DVD dan sebagainya, dan bayar sekali aja loh. Password itu berlaku seumur hidup. Benar-benar seumur hidup. Seumur hidup, nggak pernah tagih lagi kan? Iya, nggak pernah. Dan itu memang niatnya untuk memberi sih. Benar-benar. Pak James, what is this, Pak? Oh, this is Anjani Lapis Jakarta. Ini bisnis istri saya, ya. Ada bentuk cake seperti ini dan ada cookies seperti ini, ya. Karena istri saya orang yang suka kalau ketemu teman, ketemu klien bawa buah tangan. Jadi daripada beli, akhirnya kita punya bisnis sendiri. Lapis Jakarta namanya. Ada 3 flavor. Kenapa? Karena kalau kita ke keluar kota, pasti ada buah tangan. Betul. Jakarta nggak ada buah tangan. Betul. Maka ini Lapis Jakarta. Iya, Jadi kalau kita mau dari Masa Jakarta, bawa asinan Betawi? betul kan bawa asinan Betawi atau bawa pempek Palembang kan dari Jakarta kan, lu nggak ada ciri khas banget gitu ya. So jadi kalau kita dari Jakarta mau keluar kota, kasih hadiah ke orang, bawa Lapis Jakarta. Ya, ada ukuran yang kecil. Jadi zaman sekarang, cake nggak usah besar-besar. Gini aja udah cukup. Betul. Karena orang nggak mau makan banyak-banyak Nggak ya. mau banyak-banyak dan sekali habis. Sekali habis. Jadi buka ini sudah vacuum pack. Oh, Vacuum pack. Jadi tahan lama ya? Tahan lama, tahan Ada 2 bulan. juga. Ada pisaunya lagi. Jadi very mobile. Oke. Ya, jadi very mobile. Ada Instagram atau? Ada Instagramnya anjanicake.id. Dan banyak sekali teman yang sudah coba. James bagus ya, karena nggak terlalu manis. Benar. And again, ini repeat ordernya lebih gila lagi, more than 70%. So, Pak James, Yes. thank you so much. My pleasure, for Tom. today's talk. I hope I've given you good much, insight. So Yeah. much Thank you, insight. Thank you. Dan teman-teman banyak belajar hari ini bahwa yang namanya bisnis itu apapun bisnisnya yang saya pelajari, kalau mau repeat order, customernya harus berkembang. Kalau customernya berkembang, customernya merasa bertumbuh, mereka selalu akan ingat siapa yang membantu mereka bertumbuh. Kalau makan kue, gara-gara kue ini jadi punya relationship bisnis, akhirnya berkembang, Anda akan ingat siapa yang kasih kue itu. Dan buat saya selalu ingat bahwa Pak James adalah salah satu orang yang telah turn my life around. Thank you. Dan waktu itu saya karyawan, dan akhirnya saya berpikir, I think this is my path. Dan ternyata Pak James membukakan jalan itu. Thank you so much, Pak James. And Tom, Yes. tadi kan banyak Tom cerita tentang saya. Saya juga mau cerita bahwa sekarang diam-diam saya selalu loh pantau apa yang Tom lakukan, dan saya mulai niru loh. So I'm now starting to be a copycat. Really, in a Pak? positive way. Wow, Yeah, in a thank positive you. way. Thank you. Yeah, and the point is that lah, we can learn from anybody and everybody, and we should be learning from everybody. Ya, jadi ada banyak hal yang kita tahu, tapi ada banyak hal yang belum kita tahu. So whatever I don't know, instead of thinking of myself, I see what young people like you are doing. Oh yeah, and that's again something to learn also. So I'm letting you know I'm watching and learning from you too. Thank you for the examples, ya. Thank you. So thank you so much teman-teman. Dan kalau Anda ingin menghubungi Pak James, saya akan tulis di deskripsi, ada nomor telepon nanti di screen, dan highly recommended buat Anda yang belum mengikuti, mumpung Pak James belum fokus ngurusin kue. Kalau sudah ngurusin kue, udah gak ada waktu, Anda nggak ada kesempatan lagi ketemu dengan Pak James, dan this is the time. Dan menurut saya Pak James hari ini semakin kaya dengan knowledge-nya, semakin luar biasa. Contoh-contohnya keren-keren banget. So, highly recommended. So, thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.